Para bapak, para ibu, marilah kita mengawali taklim pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikud dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para bapak, para ibu ingkang kinurmatan, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika di awal tahun di bulan Muharram menika kanthi keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan sehat menika kita syukuri. Mudah-mudahan kelawan mensyukur nikmat insyaallah Allah badhe maringi nikmat ingkang sanes ingkang dereng kita tampi. Salawat iki salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insyaallah sedaya kaum muslimin termasuk ingkang hadir wonten majelis menika. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita berusaha untuk mengikuti sunnah beliau, termasuk besok diaku oleh beliau, termasuk umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para rawuh rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bermuajahah bersama setiap pengausan malam Senin wonten Masjid At-Taubah menika. Tanpa terasa nggih kita sudah masuki di awal bulan Muharram tahun baru Hijriyah, di mana tentu niki sebagai awal tahun nggih muhasabah. Apalagi tadi jam nggih 14 lebih kurang lebih 40 atau jam 3 sore kurang 20 begitu di luar tidak ada yang tahu nggih. Tidak ada yang tahu semuanya. Kira-kira jenengan pun ngertos mboten? Napa nika wau? Gempa nggih, lindu nek orang dulu namanya dulu lindu nggih. Jadi gerakan pergeseran bumi menurut ilmu geobumi ya, bumi, geografi ataupun geologi itu pergerakan bumi yang ada di dalam. Akan tetapi itu semua adalah dengan kekuasaan Allah, dengan ilmunya Allah. Manusia tidak yang tahu bergerak dengan luar biasa, sehingga apa yang ada di atasnya ikut bergerak karena tidak punya kekuatan, akhirnya
bergeraknya berlebihan hancur. Wonten padha ambruk gitu sebagian. Nah, ini mudah-mudahan kita yang saat ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, kita syukuri. Saudara kita tertimpa musibah, mudah-mudahan kita doakan mereka itu diberikan kesabaran, diberikan keberkahan juga oleh Allah Ta'ala, dan kita ucapkan mudah-mudahan mereka mendapatkan senantiasa petunjuk, karena itu adalah semata-mata miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sedikit untuk mengingat muhasabah, itu pun kita harus muhasabah. Andai kata tadi begitu goncangan besar kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, sementara kita dalam posisi tidak siap. Na'udzubillah kalau kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang tahu. Makanya ketika kita melaksanakan kebaikan, ketaatan, termasuk malam ini harus kita syukuri, gitu. Kita syukuri. Alhamdulillah malam Senin bisa kita adakan bersama-sama. Karena ada yang tahu tadi, begitu kita singkat sekali gerakan berapa detik, tetapi menghancurkan beberapa bangunan, ya. Dan luar biasa. Oleh karena itu kita dengan mengingat seperti itu, Allah betul-betul ya menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Makanya ketika kita Bapak Ibu rahimakumullah, ketika matahari tiap pagi ya, keluar kelihatan dari timur, jangan berpikir itu adalah biasa-biasa saja, bukan merupakan satu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan seperti yang peristiwa yang sudah biasa-biasa saja itu, jangan kita menghilangi ya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Tadi menjelang asar itu kita biasa saja, tapi ternyata luar biasa tadi kan. Nah, ini menjadikan satu kita renungan pada hari-hari berikutnya. Ampun gegabah oleh kita melaksanakan kemaksiatan dengan mudah ataupun dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini termasuk sudah masuk pada malam menjelang malam 2 ya. Kemarin kan ini hari tanggal 1 Muharram di mana awal tahun kita. Alhamdulillah bulan Muharram itu adalah bulan di awal. Tentu kita harus punya rencana ke depan, nanti tahun ini kita akan berbuat bagaimana, rencana bagaimana dan seterusnya. Wabil khusus kita pribadi tentu harus merencanakan kita tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin, gitu. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Jadi ya, yang pada tahun ini itu lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka orang yang robih, orang yang beruntung. Ya. Sementara yang tahun hari ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka orang-orang yang dia itu rugi. Ya. Sementara tahun ini sama prestasinya seperti tahun kemarin, sama, tidak ada kelebihan, tidak ada penurunan, itu orang-orang yang maghbunun, yang tertipu. Ya. Jadi orang yang mau rugi, orang yang mau beruntung, atau orang yang tertipu, tinggal mau pilih. Nah, mudah-mudahan kita pada tahun depan ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Termasuk keluarganya kita diberikan untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten dalam menika kami sampaikan perihal sedikit tentang masalah Muharram. Nggih. Muharram di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12. Ya, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12, ada 12 bulan. Ya, syahran, 12 bulan. Jadi kalau Allah sudah menetapkan 1 tahun, itu ada 12 bulan, tidak mungkin ada 11 atau ada 13 bulan. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kitabillah. Ini Allah ketentukan di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hari itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 yang dikatakan bulan yang mulia. Satu di antara ini apa bulan
Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa bulan? Muharram itu maknanya kalau dalam sejarah Muharram itu artinya yang dilarang. Jadi dalam sebagian mufassir mengatakan Muharram niku karena orang-orang Arab dulu nggih senantiasa berperang. Budayanya sering berperang, sering antar suku ya untuk menunjukkan kekuatannya. Maka di bulan Muharram ini berhenti tidak boleh perang. Ya. Ini tradisinya orang Arab seperti itu. Tetapi daripada hikmah mempelajari di tahun baru di bulan Muharram ini kita hendaknya dilarang. Dilarang apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kesabaran, ya. Taat melaksanakan perintah Allah taala juga butuh kesabaran, termasuk meninggalkan larangan Allah taala juga butuh kesabaran. Oke? Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya ketaatan itu kita kerjakan semampu kita. Nggih mboten? Salat kalau tidak bisa dikerjakan dengan cara berdiri, dengan cara kan duduk gitu. Kalau tidak duduk dengan cara tiduran gitu nggih. Tidak bisa tiduran dengan isyarat terakhirnya apa? Disolati nggih mboten? Disolati. Iku perintah melaksanakan salat. Tapi kalau larangan ya itu mampu atau tidak ditinggalkan. Akan tetapi boleh dalam kondisi tertentu, tidak berlebihan. Misalkan makan bangkai, karena harus makan bangkai di hutan, kalau tidak makan dengan bangkai itu maka bisa meninggal, maka bisa dimanfaatkan dengan catatan tidak berlebihan, tidak boleh kenyang. Ya, ba'dul ulama mengatakan tidak boleh kenyang, hanya untuk mempertahankan hidup saat itu saja. Nah, kenapa? Yang namanya perbuatan dilarang itu sebisa mungkin seluruhnya untuk ditinggalkan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya perintahkan, ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakan semampunya. Katanya semampunya. Apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka kalian kerjakan semampunya. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Nanging apa sesuatu yang saya larang atas kalian, fantahu. Ndak ada kata mastata'tum, semampune kamu ndak. Oh, nek aku ora iso ninggalke 100% yo 80% kok ndak bisa. Idealnya napa nggih? Yo ditinggalkan seluruhnya. Idealnya gitu. Sebab apa? Kalau memberikan kesempatan kok larangan boleh-boleh ya nanti akhirnya lupa dia, ngegampang oleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara perintah dengan larangan itu berbeda. Kalau perintah itu kerjakan semampunya, Bu, nggih toh? Misalkan puasa bulan Ramadan, mboten saged di bulan Ramadan masalahnya apa? Misalkan ada halangan atau sakit atau safar, boleh dikerjakan di hari di luar bulan Ramadan. Itu perintah, nggih mboten? Nah, tapi nek larangan benten. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau lakukan perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jelek. Nah ini tidak ada batasannya. Ya wis teko sithik-sithik pohon tidak ada. Nah ini ya. Artinya antara perintah larangan, perintah melaksanakan ketaatan dan meninggalkan bermaksiat kepada Allah itu beda. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Muharram ini ada satu amalan ibadah yang perlu kita ketahui, di antara amalan sunnah puasa. Nah ini puasa insya Allah kalau hari ini tanggal 1, nanti tanggal 9 dan 10-nya adalah hari Selasa dan hari Rabu. Insya Allah ya, dilihat kalendernya. Berarti hari Selasa dan Rabu yang akan datang itu tanggal 9 dan 10-nya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan
ketika beliau datang ke Madinah, dilihatnya orang-orang ahlu Madinah mengagungkan, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara mengagungkan, ya, memperingati Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, wahai sahabatku, ini mereka sedang melakukan apa kok ramai begitu menghor? Kata para sahabat, sedang mengagungkan Nabi Musa ya Rasulullah, mensyukuri karena Nabi Musa, ya, diamankan. Nabi Musa dilindungi oleh Allah Ta'ala ketika menyeberangi laut, ya, aman dari kejaran Fir'aun. Dan mereka mensyukuri, memperingati demikian. Oh gitu, maka kata Rasulullah, kami umat Islam itu lebih berhak memperingati, lebih berhak mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Maka dilaksanakan dengan melaksanakan puasa sunnah. Nah, untuk menyelisihi mereka, maka beliau mengatakan insya Allah tahun yang akan datang, tanggal 9 insya Allah, kalau tahun yang akan datang saya diberi waktu umur, maka saya akan melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi di dalam riwayat dikatakan beliau pada tahun berikutnya adalah sudah sedo, sudah meninggal, sehingga niatnya Rasulullah SAW menikah, walaupun belum dilaksanakan, menjadi melaksanakan sunnahnya beliau. Jadi kalau puasa di bulan Muharram niku nggih tanggal 10 kemudian digabung dengan tanggal 9. Jadi ampun tanggal 9 mawon tapi tanggal 10. Jadi tanggal 9 Rasulullah SAW, ya, yang namanya puasa Muharram itu yukafiru sanatan madiyah, bisa menghapuskan 1 tahun yang lalu. Tentu dosa-dosa yang kecil nih fadilahnya. Jadi puasa 1 hari di bulan Muharram tanggal 10 itu bisa menghapuskan apa? 1 tahun yang lalu, ditambah tanggal 9-nya. Untuk apa? Menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, inilah kita berarti melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram itu tanggal 9 dan 10. Nggih. Jadi besok insyaallah puasanya hari Selasa dan hari Rabu. Kok hari Senin mau puasa Senin? Boleh. Nggih, ditambah hari Kamis, Senin Kamis boleh, jadi 4 hari. Enggak apa-apa. Nggih, baik sekali. Jadi puasa-puasa yang ada ini adalah puasa sunnah, sehingga semakin melakukan amalan ibadah yang diperintahkan Allah semakin baik. Senin ada perintahnya, Kamis ada perintahnya, Selasa Rabu ini pas puasa Muharram 9 dan 10 menjadikan lengkap 4 hari. Ditambah nanti Yaumul Bid tanggal 13 14 bulan Hijriah gitu. Nah, menjadi lengkap lah. 1 minggu, seminggu full berpuasa. Nggih. Luar biasa nih, kok ditambah hari Bid itu berarti 13 14 di bulan Hijriah, namanya Yaumul Bid, hari-hari mutih. Jadi mutih kalau jenengan perhatikan maksudnya terkait dengan bulan purnama Pak Ibu rahimakumullah. Disebut dengan Yaumul Bid, hari mutih. Jadi mutih itu bukan makan nasi putih-putih itu tok, enggak, tanpa lauk. Tapi betul-betul puasane napa? 3 hari di hari mutihnya bulan purnama. Lihat, 13, 14, 15 mencorong itu bulan purnama. Nah, itulah yang ada dalam Islam namanya Yaumul Bid, hari mutih. Puasamu putih, bukan puasane minumnya wantah tok, makan nasi tok putih, serba putih. Terus jenengan nggon pakaian putih. Mboten makaten nggih. Nah, Yaumul Bid itu hari mutih itu 13 14. Itu setiap bulan di bulan Hijriyah. Nah, di awal ini kita masuki bulan Muharram, itu kebetulan pas tanggal 9 10 ada perintah sunnah untuk melaksanakan puasa Muharram. Nah, maka menjadi lengkap lah, ya. Dan Muharram ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itu adalah 1 bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa riwayat para anbiya, para nabi itu diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim, ya, diselamatkan dari jilatan api itu pada bulan Muharram. Nabi Yunus pun, ya, tenggelam kemudian dimuntahkan oleh ikan paus ke darat itu pada bulan Muharram, termasuk Nabi Musa alaihissalam, ya, diselamatkan kaumnya dengan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ketika menyeberangi lautan
itu pada bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Ananging nyuwun sewu, bulan Muharram itu nek masyarakat Jawa orang ngadakan acara hajatan. Nggih sepi. Manten ki sepi. Hah? Manten ki sepi nih bulan Muharram, warawani ngadakno. Ngira? Itu yang ada di dalam masyarakat kita ya orang Jawa. Coba njenengan wonten purun wonten mboten ngadake hajatan bulan Muharram. Mboten purun. Katanya ya yang mengatakan bulan Muharram itu dulu-dulunya para raja itu sedang hajatan. Jadi kalau kamu masyarakat rendah, masyarakat jelata kita itu tidak pas mengadakan hajatan saingan, tidak menghormati. Nah itu menurut kilawakolanya. Jadi salah hajatan jenengan kok hajatan ora pas lah, ora menghormati rajane kan gitu. Itu orang Jawa tradisinya. Sehingga di bulan Muharram itu tidak berani mengadakan hajatan. Nggih. Termasuk itu kayak mantenan tidak berani sepi. Itu tradisinya seperti itu, ya. Oh, alam itu seperti itu, ya. Tetapi kalau pengen merubah sekali lagi, ya hajatan di bulan Muharram. Saya punya teman, ya, Ustaz Salahuddin, ya, itu menikahkan atau mantu itu pada bulan Muharram. Saya dapat undangannya, ya, itu. Oh alam, jadi antara budaya tradisi dengan keyakinan dalam agama tentu nun sewu yang dikuatkan adalah agama. Sebab rezeki, jodoh, hidup, mati itu adalah Allah yang lebih tahu, bukan manusia yang mengaturnya. Gimana? Inggih. Makanya ketika apapun itu dalam kebaikan lagi itu baik sebenarnya tidak usah diambil dengan keyakinan yang lain pun, insya Allah Allah akan memberikan ya maunah. Perlindungan kepada orang-orang yang melakukan dalam kebaikan, ketaatan. Okay. Bapak Ibu rahimakumullah, itu terkait dengan bulan Muharram. Karena memang amalan bulan Muharram ini betul-betul jangan sampai kita itu terlewatkan melakukan amalan ibadah seperti di antara puasa dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini, ya bulan Muharram sekali lagi itu nun sewu, ini tahun yang ditentukan ketika Nabi sudah meninggal. Ketika Nabi sampun sedo. Dikisahkan di riwayat menika ketika masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berarti khalifah setelah Abu Bakar. Nggih. Ingat Kanjeng Nabi niku kan usia 40 tahun menerima wahyu gitu. Kemudian sedo usianya 63. Dari 63 ini nggih 12 tahun beliau di Mekah, 11 tahun beliau menuju Madinah. Nah ini para sahabat niku untuk menentukan kalendernya daripada tahun Islam ini ternyata diawali dengan ketika seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari itu ngirim surat kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Bulannya ada, tanggalnya tapi tahunnya tidak ada. Ini bingung. Dan nek tahun piye ya khalifah? Akhirnya khalifah seorang pemimpin atau sekarang adalah orang presiden memanggil para sahabat besar, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, ya, dan juga sahabat yang lain, Ubadah dan lain sebagainya. Rembukan dan disepakati. Ada yang mengatakan tahun baru Islam itu ketika Nabi menerima wahyu. Ini ada pendapatnya seperti itu. Yang satu lagi berpendapat anu saja ketika Nabi dilahirkan. Ada lagi pendapat ketika beliau Nabi wafat. Ada lagi pendapatnya ini yang keempat adalah ketika hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Ini pendapatnya sinten? Pendapatnya Ali radhiyallahu anhu. Nah ini pendapat ini ternyata yang diterima oleh kesepakatan besar sahabat, termasuk disetujui oleh Khalifah Umar ibn Khattab, maka menjadilah putusan tahun penentuan di awal kalender Islam adalah dengan berdasarkan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada tahun itu ketika khalifahan
Umar Ibn Khattab berarti kurang lebih tahun yang ke-17 Hijriah Nabi sudah meninggal ini. Jadi penentuan awal tahun itu sekali lagi tidak tahu Nabi kapan awal tahun itu. Jadi, Nabi sudah sedo. Sehingga kalau menurut saya kalau ada doa awal tahun akhir tahun sebetulnya itu redaksinya bukan dari Kanjeng Nabi. Ya. Itu doanya sinten yang ditulis oleh ulama. Kesepakatan aja baru Khalifah Umar, Abu Bakar ora menangi niku. Abu Bakar ora menangi. Wong wis sedo. Kekuasaan Abu Bakar kurang lebih 5 tahun. Ya, 5 tahun. Umar sekitar 4 tahunan lebih gitu, nggih. Berarti Abu Bakar tidak menangi kapan tahun baru Hijriahnya, kapan tidak menangi. Tapi setelah sejarah itu berjalan, akhirnya ditetapkan bersalah Hijriah sehingga bisalah tahun Hijriah itu sebagai awal penentuan. Nah, ini dan menurut saya Bapak Ibu rahimahullah, hijrahnya yang penting. Zaman Rasulullah itu hijrahnya fisik dari Mekah ke Madinah, tapi sekarang hijrahnya kita ini sekali lagi bukan fisik. Karena apa? Kita itu sudah aman di negeri Indonesia. Jenengan mau melaksanakan ibadah sebebasnya dipersilahkan oleh pemerintah. Gimana? Mau sholat apa? Boleh. Mau ngaji? Boleh. Mau baca Al-Quran? Boleh. Tidak ada yang dipersulit. Mau bangun tempat ibadah? Boleh. Alhamdulillah. Nah, berarti apa? Kita hijrahnya saat ini yang dibutuhkan bukan hijrah fisik. Aku Pak pindah rimono. Tapi hijrahnya yang sekarang itu harus meninggalkan dari dari ketidaktaatan menuju ketaatan, dari maksiat menuju kepada ketaatan. Kalau dalam ekonomi dari kemiskinan menuju kepada kemajuan yang lebih baik. Ini hijrah yang saat ini harus ditegakkan, harus kita pikirkan. Maka Perserikatan itu juga memikirkan hijrah sekarang itu yang penting adalah meninggalkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah menuju ketaatan, dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari ketertinggalan menuju yang lebih baik, dari kemiskinan kebodohan menuju yang lebih baik. Inilah yang hijrah sekarang harus kita perhatikan. Jadi bukan fisik kita hijrahnya, tapi lebih kepada hijrah kepada hatinya. Ya. Maka hadis tentang hijrah Nabi itu diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi niat itu betul-betul mengawali daripada hijrah. Barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun menikahi wanita, ya hijrahnya berdasarkan niatnya itu. Nah inilah pembelajaran dalam hadis Arba'in Nawawi bahwasanya hijrah itu sekali lagi bukan fisik zaman sekarang yang paling utama, tapi adalah hijrahnya hati. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk malam hari ini kita pun dengan momentum bulan Muharram, kita pun harus berniat saat ini, ya. Mangkana yamuhu khair min amsihi wa warabihun. Sapa wonge sing tahun ini lebih baik dari yang kemarin, orang yang rabih, orang yang beruntung. Nggih. Mangkana yamuhu syarr min amsihi wa huwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, orang yang mal'un, orang yang rugi. Wa man kana yamuhu misla amsihi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang tahun ini sama prestasinya sama tahun kemarin, orang peningkatan, orang perubahan yang lebih baik, maka maghbunun, tertipu. Kenapa? Waktunya diberikan 24 jam kok isi utuh orang perubahan. Ibadahnya isi malas-malesan, bahkan nggih, ngajine isi malas-malesan. Ana krungu adzan ya tetep ora gemriming langsung menuju panggilan adzan gitu. Adzan niku nggih mboten panggilane muadzin, panggilan Allah Taala. Nggih mboten? Aja mlebu kiwa metu tengen lho. Nggih mboten, metu kiwa lho kiwa metu tengen. Ana adzan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kemenangan. Ora gelem padha medhek, ora gelem nglakoni niku lucu nggih.
hayya 'alal falah. Sing muadzin sampai seru sampai ping pindho tetep ora krungu ora gelem medhek berarti ora gelem menang. Padahal Allah mengajak hayya 'alal falah, hai menuju kepada kesuksesan, hai menuju kepada keberhasilan, hai menuju kepada kemenangan, tapi ora gelem do menang, ora gelem sukses ya wis. Nggih mboten? Makanya kita syukuri ketika kita bisa ada panggilan azan, kita mendekat, kita menunaikan ibadah salat. Karena menurut saya Bapak Ibu rahimah, salat itu amalan yang besok pertama kali akan dihisab, ya. Salat atau amalannya baik, maka insya Allah amalannya akan baik. Tapi ini amalan salat nanti jelek, itu yang lain juga akan ikut jelek. Kenapa? Barometernya adalah di amalan salat. Salat ini apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salat. Ya, makanya dengan salat yang betul-betul salat, maka insya Allah akan memperbaiki perilakunya. Orang sembarangan. Orang ngasal-asal Allahu Akbar, tapi nanti setelah itu ngapusi, keluar meneh nyolong, keluar meneh senenge judi. Ya, itu berarti belum sholat. Sholat itu berarti hanya sementing gerakan mawon. Tapi hakikat sholat belum melaksanakan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Bisa enggak setelah sholat ini meninggalkan perbuatan keji, maksiat, mungkar? Nah, kalau itu bisa, itu berarti amalan ibadah sholatnya sahih. Nah, makanya malam ini ya, secara gerakan, secara fikih, kaifiyatus sholat kita sampaikan. Tetapi hakikat sholat adalah bisa meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Nah, kemarin sudah sampai kepada bab tentang bacaan surah Al-Fatihah. Baik itu sebagai sholatnya, kita sudah masuk kepada bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Ya. Kita kemarin sampai kepada sholat bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah kalau jadi imam tentu harus membaca. Apalagi sholatnya jahar gitu, otomatis makmum mendengar. Kalau sholatnya sendirian juga wajib membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaan, bagaimana kalau sholatnya makmum? Maka juga sama, meskipun ada pendapat yang berbeda. Menurut mazhab Imam Hanafi ya, dengan jumhur ulama berbeda. Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah atau pengikutnya itu di belakang sebagai makmum tidak membaca, tidak ada kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Karena apa? Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu lahu fa'ansitu, ya. Wa idza quri'al qur'anu fa'ansitu lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka perhatikan dan dengarkanlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tetapi pendapatnya jumhur ulama berarti sinten? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu namanya jumhur, itu mengatakan tetap di belakang sebagai makmum membaca surah Al-Fatihah, karena Rasulullah bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah seorang yang salat tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata ora ana salat liman kaduwe wong lam yaqra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitab kelawan maca Quran yani Al-Fatihah. Nah, ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari pendapat ini terjadi perbedaan pendapat, dan di dalam buku tarjih ini mengatakan mengikuti jumhur ulama, maka kalau kita sebagai makmum sama-sama tetap membaca surah Al-Fatihah. Tapi bacanya kapan? Apakah ketika ketika imam itu membaca surah Al-Fatihah atau sudah membaca surah yang lain? Ketentuan lebih jelas itu tidak ada. Tetapi ketika kita membaca Al-Fatihah itu adalah wajib ketika hadisnya mekaten. Tetapi bacanya berarti gerakannya ini diperlihatkan, tidak keras-keras. Di dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah itu membacanya gerakannya lehyahnya beliau, ya, itirabnya lehyahnya beliau, gerakannya. Nah, ini berarti beliau sedang membacanya bukan di dalam hati.
bacanya anteng tok. Mboten, tapi ada gerakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan membacanya surah Al-Fatihah diputus-putus, aja dicepatkan, aja langsung diwasal. Nggih. Bahasanya yuqatti'u. Ya, surat Al-Fatihah memutus-mutus ayat demi ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada berhenti jeda sebentar, ini wakaf benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ada putus-putusnya. Orang membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu berarti mboten putus-putus. Mboten ada jedanya. Enggak ada pemenggalannya. Nah, kemarin yang difotokopi niku nggih, itu kalau membaca surah Al-Fatihah itu ada dialog antara makhluk, yakni orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten? Fotokopinya dibeto. Betul mboten? Dibeto mboten fotokopiane? Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu terbagi dua, antara dialog antara Allah dengan hambanya. Yang pertama ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah dalam hadis itu disebutkan, hambaku telah memuji saya. Ya, alsani abdu, hambaku telah memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim, kembali juga hambaku telah memuji saya. Selama ini nang njaba salat sing dipuji napa jabatan. Di njaba salat sing dipuji anak-anake. Ning njaba salat dipuji hartane. Nggih. Di luar salat sing dipuji napa pangkate, ketenarane. Tapi ketika dalam salat yang dipuji adalah Allah Ta'ala, maka tahu ini kamu sedang benar, ini posisinya. Jadi dalam salat baca ini Allah membenarkan, ini Allah dipuji. Selama ini nang njaba nek ora salat sing dipuji napa jabatan, ketenaran, harta, ilmunya, pangkat, anak. Tapi ketika salat kata Allah, hambaku sedang muji saya ini. Wah, ini benar nih saat ini. Kira-kira nek benar kita kadang-kadang nek salat tadi, tapi alhamdulillah nek besok itu di luar salat juga kita memuji kepada Allah, jangan lupa. Ya, jangan sampai memuji kepada itu semua Allah tinggalkan. Nah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah tadi, Allah mengatakan, hambaku telah memuji saya ini. Ini benar, isik waras ngene kok piye? Bener nggih, isik waras. Hambaku telah memuji saya. Maliki yaumiddin. Nah, ini hambaku telah memuliakan saya. Ketika membaca apa? Maliki yaumiddin, nggih. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini wa iyyaka ini milik saya, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah milik hambaku, apa yang ia minta. Ya, ini wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua ini, milik Allah dan milik hambanya. Nah, ini kalau kita kemarin jenengan beto di dalam fotokopinya seperti itu. Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam surat itu direnungkan, oh ya Allah, pada saat ini saya memuji kepada Allah dan Allah membenarkan. Nikmat sekali. Kalau memang Allah tempatnya untuk dipuji, pantas dipuji. Aja nganti kelalen. Nek bar luar salat Allah ndak dipuji, sing dipuji masalah dunia. Hartanya, pangkatnya, ketenarannya, dan kedudukannya, dan seterusnya. Allah yang memberikan itu semuanya, orang dipuji. Kebangetan kata Allah. Maka diatur di dalam sholat baca Al-Fatihah. Allah katakan dalam hadis kursi itu, Allah itu, oh hambaku telah memuji saya. Ini benar saat ini. Benar kita ini Al-Fatihah kuwi ketika luar dari sholat lalen kabeh. Nggih mboten? Lalen kabeh. Nah, mudah-mudahan walaupun di luar sholat ya, kita diingatkan dengan membaca Al-Fatihah senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, termasuk goncangan mau kita puji napa? Luar biasa Allah kalau sudah memberikan kekuasaannya, kemampuannya, ndak ada yang tahu. Digoncang bubar kabeh. Kok bener-bener idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, kaya apa? Selama ini diceritakan nang Jogja gempa kaya ngene dasare. Ternyata kita hari ini saya merasakan baru luar biasa Pak Ibu rahimahullah. Jenengan nate ngerasakan goncangan ngoten.
Ana sing tidur, hah? Biasane goyang sedikit guyug. Lah saiki kok ya digorok temen lho Pak Ibu rahimakumullah. Nggih mboten? Nah, siapa yang ini yang kuat? Kekuasa siapa? Ini harus kita puji, Allah luar biasa kekuasaannya, kekuatannya, kedahsyatannya, kehebatannya. Itu kita puji, jangan sampai lupa. Makanya sing biasa-biasa itu kadang-kadang orang muji Allah Ta'ala, sering ini esok ya biasa. Lah kayak sih biasa ngomongnya. Gimana bulan ya biasa. Jangan, kesehatan akhirnya biasa. Jangan lupa. Kita diberi kesehatan itu semalam nek cuci darah aja sampai pitung semalam belum tidurnya. Lah ndak cuci darah ning omah tidurnya mah penak kok kowe ora bayar 700.000 penak sih. Ora gelem dimuji Allah pemberi sehat saat ini. Nah, ini kebanggaan kita. Innal insana dahluman jahulan. Zalim, orang ngertinan di manusia. Nah, wala Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pada malam hari ini saya kemarin ndak pada rawuh pun ngertos nggih. Minggu kemarin nggih. Alhamdulillah. Kula mboten ngabari tapi pun matur sama Pak Tarto. Jadi alhamdulillah karena ada acara pas kebetulan. Nah, ini bisa malam ini kembali bertemu dan sekali lagi matur nuwun kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Ta'ala, bisa bertemu di minggu yang akan datang insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.